Betapa indah ciptaan Allah yang terlukis setiap sorenya, mengingatkanku akan kasih Allah yang luar biasa kepadaku, kepadamu. Allahkah yang menciptakan semuanya ini? Aku ragu apakah dia melihatku, apalagi mengenalku. Mungkin Allah lebih mengasihi orang yang suci, tapi bukan orang sepertiku. Ribka, jika kamu bersamaku selama 3 tahun itu, dia mengajar kita. Guru Isa? Safira, Apakah ibu mau menceritakan pada kami? Iya, ceritakanlah pada kami. Iya, baiklah. masuklah. Jadi, kita harus memulainya dari awal. Kapan ibu bertemu Isa? Tidak, untuk bisa memahami kisah tentang Isa, kita harus memulainya dari awal sekali. Sebagaimana kitab suci mengajarkan kita. Pada awalnya, Allah menciptakan bumi dan semua tumbuh-tumbuhan, binatang, burung, dan semua makhluk di laut. Dari tanah, Dia menciptakan manusia yang pertama, dan Dia menghembuskan nafasnya untuk memberikan kehidupan padanya. Manusia pertama itu diberi nama Adam. Allah berkata, "Tidak baik seorang laki-laki hidup sendirian. Aku akan memberinya pendamping yang sesuai untuk membantunya." Allah mengambil satu tulang rusuk Adam, dan dari tulang itu, Dia menciptakan seorang wanita yang dinamai Hawa. Dia tidak dapat melebihi kepala laki-laki atau terletak di bawah kakinya. Dia mendapat tempat yang sejajar dengan laki-laki. Di bawah lengannya, dia berlindung. Dia berada di hatinya untuk dicintai. Allah Maha Pengasih menciptakan laki-laki dan perempuan untuk merefleksikan ciptaannya, tinggal dan hidup bersama dalam keharmonisan. Dia memberi tanggung jawab untuk memeliharanya bersama-sama. Adam dan Hawa tinggal di sebuah taman yang indah yang telah disiapkan olehnya yang disebut Taman Eden. Allah berjalan dan berbicara dengan mereka di taman itu. Dan di sana tidak ada penderitaan, penindasan, dan kematian. Allah berkata kepada Adam, "Kamu boleh memakan apa saja yang berasal dari pepohonan yang ada di taman ini, kecuali dari pohon pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Jika kau memakannya, kau akan mati." Tapi suatu hari, iblis menggoda Hawa. Dia memetik buahnya dan menggigitnya. Dia juga memberikannya pada suaminya yang berada bersamanya, dan dia memakannya. Perbuatan memalukan Adam dan Hawa yang tidak mengindahkan kata-kata Allah menghancurkan keharmonisan dari taman itu. Keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, dan keharmonisan dengan Allah. Laki-laki mendapat kutukan dalam kehidupannya harus senantiasa bekerja keras membanting tulang, dan perempuan harus merasakan penderitaan yang lebih saat melahirkan anak dan menjadi diatur oleh suaminya. Tetapi Allah juga memberikan janjinya bahwa suatu saat benih dari perempuan, anak cucunya, akan meremukan kepala ular. Seperti tertulis dalam kitab suci, Allah melalui perkataan penghiburan ada suatu rencana untuk memperbaiki keharmonisan dan menghormati ciptaannya. Dia menyatakan sebagian dari rencananya kepada Ibrahim. Ibrahim mempercayai dan menghormati Allah. Dan Allah berjanji memberkahi Ibrahim dan orang-orang dari seluruh bangsa melaluinya.
Dia berjanji akan memberikannya banyak keturunan, sebanyak butiran pasir di tepi pantai dan bintang-bintang di langit. Ibrahim percaya pada Allah. Jadi Allah meninggikan Ibrahim sebagai salah satu dari sahabat-sahabatnya yang saleh dan menyebutnya sebagai sahabat Allah. Suatu hari Allah menguji Ibrahim. Dia berkata pada Ibrahim untuk membawa dan mempersembahkan anaknya. Ibrahim mengetahui bahwa melalui anaknya, Allah telah berjanji untuk memberikannya banyak keturunan dan memberkati seluruh bangsa, dan dia mempercayai Allah dan mengindahkan permintaannya. Allah memanggil, Ibrahim, sekarang aku tahu engkau mengindahkan aku, karena kamu tidak menyembunyikan anakmu yang terkasih dari aku. Ibrahim melihat biri-biri jantan berada dekat situ. Lalu Ibrahim mengorbankan biri-biri jantan itu sebagai ganti anaknya. Allah menyediakan seekor biri-biri jantan di tempat anaknya berada, merupakan sebuah gambaran dari pernyataan atas rencananya yang besar. Rencana ini akan menghancurkan kuasa atas dosa dan kematian, dan memperbaiki laki-laki dan perempuan pada sebuah hubungan yang intim dengan dirinya. Dalam kitab suci tertulis tentang Dia yang akan datang. Dia akan berkorban untuk menebus dosa-dosa dunia. Para nabi menyebutnya sebagai Al-Masih. Kedatangannya akan memberikan berkat yang besar, karena Dia adalah juru selamat, seorang nabi, dan raja. Yesaya menggambarkan apa yang akan Al-Masih lakukan pada saat kedatangannya. Kedatangannya akan membawa kabar baik bagi orang miskin, menyembuhkan orang yang luka hatinya, memberitakan untuk melepaskan para tawanan, membebaskan mereka, dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan para pengikutnya. Seorang guru berjalan di dunia ini bernama Isa. Apakah dia yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kepala ular, untuk menerangi dunia dari kegelapan, dan menggantikan penderitaan kita dengan berkah? Dapatkah dia menyelamatkan seseorang yang merasa ketakutan, atau malu, atau tidak berguna? Ada seorang wanita muda yang tinggal di Nazaret yang bertunangan dengan seorang pemuda bernama Yusuf. Wanita itu bernama Maryam. Allah besertamu dan memberkahi engkau. Jangan takut, Maryam. Allah telah memberkahi engkau. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Isa. Tapi saya perawan. Bagaimana bisa terjadi? Ruh Allah akan datang, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Anak yang akan kau lahirkan akan menjadi seorang yang besar, dan dia akan disebut Putra Allah. Bahkan Elisabet saudaramu akan melahirkan seorang anak laki-laki dalam masa tuanya. Dan saat ini dia yang dikatakan orang mandul sedang mengandung 6 bulan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Aku ini hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu Maryam bergegas mengunjungi Elisabet, saudaranya itu. Elisabet, Maryam? Maryam saudaraku. oh,
ternyata benar. Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah anak yang akan kau lahirkan. Bagaimana hal luar biasa ini terjadi padaku? Ibu dari Allahku datang mengunjungi aku. Ketika aku mendengar salammu, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Hatiku memuji Allah. Jiwaku bergembira karena Allah penyelamatku. Karena Dia mengingatku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang, semua orang akan memanggilku yang diberkahi. Maryam tinggal bersama dengan Elizabeth selama 3 bulan. Ketika Yusuf mengetahui bahwa tunangannya hamil, dia berencana untuk memutuskan pertunangannya secara diam-diam. Tetapi Allah telah mengirim seorang malaikat kepada Yusuf di dalam mimpinya. Jangan takut untuk membawa pulang Maryam sebagai istrimu, karena ia mengandung melalui kuasa Ruh Allah. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Isa, karena dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu Yusuf mengambil Maryam sebagai istrinya. Isa dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang hewan, karena tidak ada tempat bagi Maryam dan Yusuf di rumah saudaranya. Dan para malaikat bersukacita memberitakan tentang kelahiran Isa. Ketika tiba saatnya bagi seorang bayi untuk dipermandikan, dia diberi nama Isa, yang artinya Allah Penyelamat. Maryam dan Yusuf membawa anak itu ke bait Allah untuk mempersembahkannya kepada Allah. Seorang nabi bernama Simeon bertemu mereka di sana. Anak ini telah dipilih Allah untuk datang dan menyelamatkan banyak hal. Dia akan menjadi pertanda dari Allah. Banyak orang akan membicarakannya, lalu menyatakan pemikiran rahasia mereka, dan menderita seperti sebilah pedang yang tajam akan melukai hati kalian. Ketika saya mendengar cerita darinya, saya tahu bahwa Isa akan menjadi lebih dari sekedar seorang nabi. Apa yang dimaksud oleh malaikat itu ketika dia menyebut anak Allah yang maha tinggi? Kamu tidak bermaksud mengatakan Allah ada hubungan dengan seorang wanita? Tidak, tentu saja tidak. Ingat, Maryam adalah seorang perawan. Konsep Isa adalah benar-benar mukjizat dari Ruh Allah. Allah dapat melakukan apa saja. Percayakah kamu akan hal ini? Awal dari mukjizat-mukjizatnya, Isa dilahirkan dari perempuan yang sama seperti saya dan kamu. Bahkan dia lebih dari itu. Bertobatlah kamu dan dipermandikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah sendiri mengatakan hal ini pada saat putra Elizabeth, yaitu Yahya yang dipermandikan, mempermandikan para laki-laki dan perempuan di sungai Yordan. Aku mempermandikan kamu dengan air, tetapi akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan mempermandikan kamu dengan Ruh Allah dan api. Alat penampi ada di tangannya. Gandum akan dikumpulkannya ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Dan Ruh Allah turun atas Isa dalam bentuk seekor burung merpati.
Dan ada suara dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Setelah Isa dipermandikan, Isa melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk mengajar, dan pesannya mengafirmasi kekuasaannya. Bukankah itu anak laki-laki Maria? Ya, memang dia. Diamlah. Ruh Allah ada padaku, karena Dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta, memberi pembebasan bagi yang tertindas, dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ajarannya sangat baik. Hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi. Hanya Al-Masih yang dapat menggenapi janji itu. Bagaimana kita tahu? Pengajarannya membuat banyak orang bertanya-tanya, dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya menyebabkan banyak orang percaya padanya. Itu dia. Dia berada di situ lagi. Siapa itu? Dia itu guru dari Nazaret. Isa. Aina, Guru, Pergilah. Kamu tidak dikehendaki di sini. Guru, tinggalkan dia. Engkau tidak pantas berada di dekatnya, apalagi melihatnya. Maryam, Apa yang kamu inginkan dari kami, Isa dari Nazaret? Kami tahu siapa engkau, Allah yang Maha Kudus. tenanglah. Kuasa setan. Keluarlah dari tubuh wanita ini. Dia mati. Dia telah membunuhnya. Dia menyentuhnya. Tidak, seorang yang suci tidak akan melakukan hal semacam itu. Maryam, anak perempuan Ibrahim. Dia baik-baik saja. Dia hidup. Ini mukjizat. Siapakah orang ini? Bahkan kekuatan setan mengindahkan dia. Ini satu mukjizat. Ini suatu mukjizat. Bagaimana hal ini terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejak hari itu, saya menjadi pengikutnya. Saya ingin melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Selama bertahun-tahun aku hidup memalukan, tapi Isa mengembalikan harga diriku.
Kuasanya mengendalikan atas setan. Oh, sayangku. Safira, Dina, kamu mendengar Isa mengajar dan banyak orang melihat mukjizatnya? Ya, kamu mengerti mengapa aku meninggalkan segalanya untuk mengikut dia? Dan aku bukanlah satu-satunya. Ada beberapa muridnya, Petrus, Bartolomeus, Matius, Yudas Iskariot, dan sisanya dari yang 12. Dan para perempuan, Susana, Yohana, saya sendiri, dan yang lainnya menyumbangkan dari kebutuhan rumah tangga kami sendiri untuk mendukung Isa dan para muridnya. Kami semua berharap agar Allah pada akhirnya mengirimkan Al-Masih yang sudah lama kami nantikan. Kami pastinya membutuhkan juru selamat. Roma mengatur kami dengan kekerasan tangan besi. Mereka mengambil semua yang kami punya dan memaksa kami membayar pajak. Kami lapar secara jasmani dan rohani, dan kami membutuhkan seseorang yang dapat menunjukkan jalan kepada Allah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kekecewaan dan pergulatan, banyak dari kami yang putus asa, bahkan untuk berharap. Lalu Isa nampak menawarkan pengharapan kemanapun dia pergi. Siapakah itu? Seorang pemuda. Anak satu-satunya seorang janda. Anak muda, bangunlah. Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Allah telah hadir untuk menyelamatkan umatnya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah empunya kerajaan Allah. Kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu ketika kamu dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah karena anak manusia. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab sesungguhnya pahalamu besar di surga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. 16, 17, 18, 19, 20. Hanya itu yang aku miliki. Apa maksudmu hanya ini yang kau miliki? Celakalah kamu yang sekarang kaya, sebab kamu telah hidup senang. Dia tidak ingin kaya, pasti dia sudah gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu. Demikianlah nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkah bagi yang mengutukmu. Berdoalah bagi yang menganiayamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Berilah jika orang meminta kepadamu, jangan memintanya kembali. Perbuatlah apa yang kamu inginkan orang lain perbuat untukmu. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun melakukannya.
Dan jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa kelebihanmu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin dia menjamahnya? Bagaimana mungkin dia berbicara padanya? Menjijikan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Dan berbuat baiklah pada mereka. Pinjamkan, jangan mengharap kembalinya. Maka pahalamu besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu, murah hati. Isa, selamatkan kami! Jangan menghakimi dan kamu tidak akan dihakimi. Jangan menghukum dan kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalanmu, junjungan. Berilah dan kamu akan diberi. Sebab takaran yang kamu pakai akan dipakaikan bagimu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta. Maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Mengapa engkau melihat serbuk kayu di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntun kami, Guru. Kami butuh engkau, junjungan. Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Isa mengajarkan bahwa Allah memperlakukan kepada orang berdosa besar sekalipun bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, tetapi sebagai domba yang hilang dan mengembalikannya kepada kawanan ternaknya. Kami tidak mengetahui jalan yang berharga ini dan mengasihi orang lain sangat berarti bagi mereka. Kita telah memandang hina selama berabad-abad separuh keturunan terhadap tradisi di luar kita, sampai Isa memilih untuk melakukan perjalanan melalui Samaria. Siapa wanita ini yang dianggap hina oleh mereka semua? Wanita ini seorang Samaria. Apa itu tidak cukup? Ayolah, kami harus membeli makanan dan kami tidak mau membiarkan guru menunggu. Maukah kamu memberi aku minum? Engkau orang Yahudi. Aku orang Samaria. Masakan kau minta minum kepadaku? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata padamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami, Yakub? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Engkau tidak mengklaim lebih besar dari Yakub, bukan? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi selamanya. Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pergi dan panggil suamimu, dan kembalilah. Aku tidak memiliki suami. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang ini bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ternyata engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di atas gunung ini. Tapi kamu mengatakan Yerusalemlah tempat orang menyembah Allah. Percayalah padaku, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi waktunya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam ruh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu ruh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam ruh dan kebenaran. Lihat wanita itu. Apa yang mereka percakapkan? Apakah dia mengenalnya? Saya tahu Al-Masih akan datang. Dan dia akan mengatakan segala sesuatu yang dia perbuat. Akulah dia. Mari, lihat. Ada seseorang yang mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat. Ayo. Apakah dia Al-Masih? 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 Nabi yang telah dijanjikan. Tidak mungkin. Sini, lihatlah. Ayo. Guru, adakah makanan untuk dimakan? Padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui. Adakah seseorang yang membawa makanannya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan padaku. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat, banyak sekali orang yang datang. Inikah kabar baik untuk orang-orang Samaria juga? Orang-orang kota datang kepada Isa. Mereka meminta kepadanya supaya tinggal dan mengajar mereka. Kami tinggal 2 hari lamanya, dan banyak orang Samaria yang percaya padanya. Mintalah, dan kamu akan menerima. Carilah, dan kamu akan menemukan. Ketuklah, dan pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta, ikan daripadanya akan memberikan ular? Atau kalajengking jika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan ruh Allah kepada mereka yang meminta kepadanya. Aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan khawatir akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting dari makanan. Dan tubuh lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa kamu jauh melebihi burung-burung itu. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang sedikit saja umurnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal yang terkecil, mengapa khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Mereka tidak memintal dan menenun. Sulaiman dalam kemuliaannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah, rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu. Hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata, ke pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada disesatkannya salah satu dari orang-orang kecil ini.
Seperti apakah kerajaan Allah? Seperti ini. Seseorang mengambil biji sesawi dan ditabur di kebunnya. Tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung membuat sarang di ranting-rantingnya. Aku tidak percaya yang kamu katakan. Mengapa engkau makan dan minum bersama penagih pajak dan orang-orang berdosa? Orang-orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tapi hanya orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Dia datang, dia di sini. Lihat. Isa, Isa. Aku mohon selamatkan anakku satu-satunya. Tuhan, kasihanilah. Dia baru berusia 12 tahun dan meninggal. Ayo, mari bersamaku. Jika saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Yairus, maafkan aku. Tinggalkan dia, Yairus. Isa, anakmu sudah meninggal. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percaya saja dan dia akan sembuh. Siapa yang menjamahku? Seseorang telah menjamahku. Aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Akulah yang telah menjamahmu. Aku telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Aku telah berupaya tapi tidak satu tabib pun dapat menolong. Tapi ketika jari-jariku menyentuh jubahmu, aku disembuhkan. Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Terima kasih. Dia memanggilnya anakku. Ya, seseorang yang kotor sepanjang hidupnya selama 12 tahun menurut hukum kita. Dia yang hina dan mendapat kembali martabatnya. Saya tidak tahu apa yang membawa kesembuhan luar biasa itu. Kuasa Isa? Atau belas kasihannya? Jangan menangis. Dia tidak mati, tapi hanya tidur. Hai nak, bangunlah.
Beri anak itu makan. Dengarkan aku. Jangan beritahukan pada siapapun. Dia hidup. Anak Tuhan. Guru telah membangkitkannya. Syukur kepada Allah. Dia hidup. Berita tentang keajaiban yang dilakukannya terdengar ke seluruh pelosok. Dan semakin banyak orang yang mengikut Isa. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini sunyi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, ya Allah kami, Raja alam semesta, yang memberikan roti yang berasal dari bumi. Suatu mukjizat. Luar biasa. Kami semua makan kenyang. Dan sisa potongan roti yang terkumpul sebanyak 12 bakul. Suatu mukjizat yang luar biasa mengingatkan kami atas berkah yang Isa berikan. Dan kami mengikut Dia. Adakah yang mau mengikut aku? Aku mau mengikutmu, Guru. Tapi izinkan aku pergi dan pamitan pada sanak keluargaku. Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan siapa yang kehilangan nyawa karena aku, akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, Anak Manusia pun malu mengakuinya waktu ia datang dalam kemuliaannya, kemuliaan Bapa dan para malaikat. Ketahuilah, sesungguhnya di antara kalian ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Jangan takut kawanan kecil. Bapamu telah berkenan memberi kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan sedekahkanlah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak akan rusak, harta kekal yang tersimpan di surga, yang tidak akan habis. Tidak ada pencuri yang dapat mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lihat, dia sembuh. Ini mukjizat. Lihat, dia sembuh. Datang dan lihatlah. Ada mukjizat lagi. Syukur pada Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu, Guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Kamu orang-orang munafik.
Setiap orang akan melepaskan lembu atau keledainya di hari Sabat dari kandang dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang, perempuan ini keturunan dari Ibrahim, sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Tidak bolehkah dilepaskan di hari Sabat? Pemerintah kerajaan Roma dan imam-imam kepala memperingatkan pengikut-pengikut Isa. Aku tahu banyak orang yang menyambut dia sebagai raja. Raja? Raja para pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita melihat sebelumnya. Mereka datang membuat pernyataan dan melupakannya. Jangan buta. Pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Orang-orang mengaguminya. Dan berpikir ia raja. Aku peringatkan kalian. Jika sampai orang ini mengancam kedamaian nantinya, aku akan cari kalian. Mungkin dia benar. Saatnya kita menemui orang Galilea itu. Itu terlalu sedikit. Hanya 2 keping uang logam. Dapatkah dia memberi lebih? Aku berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada mereka. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Katakan, atas dasar apa engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya, apakah baptisan Yahya itu dari Allah atau dari manusia? Katakan, kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga tidak mau mengatakan atas dasar apa aku melakukan ini. Tapi daripada mengenali belas kasih Isa, mereka yang menentangnya hanya mencari alasan untuk menghukum dia. Berdosa! Berzina! Berzina! Perempuan Sunda! Berzina! Perempuan Sunda! Guru, perempuan ini tertangkap karena melakukan perbuatan zina. Dalam hukum kami, Nabi Musa memerintahkan perempuan seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Ya, perempuan Sunda! Lempari batu! Lempari dia! Lempari dia! Perempuan Sunda, ayo lempari dia! Apa pendapatmu? Guru, kami memiliki saksi 2 orang. Apa yang harus kita lakukan pada perempuan ini? Di mana laki-lakinya? Hukum Taurat mengatakan dia dicobai juga. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah yang tinggal untuk menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku pun tidak menghukum engkau.
Pergilah sekarang, dan jangan berbuat dosa lagi. Tolong, angkat aku. Ayo, sini aku angkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihat Isa. Dia menentang hukum, tidak menghormati hari Sabat, berkumpul dengan orang-orang berdosa. Jika kita membiarkannya, setiap orang akan percaya padanya. Penguasa Romawi akan bertindak dan menghancurkan tempat ibadah kita. Mereka gagal untuk menjebak Isa atau menghambat para pengikutnya, tapi mereka bertujuan menghentikan pernyataannya bahwa ia adalah Al-Masih yang dijanjikan. Dan mereka menemukan seseorang yang akan mengkhianatinya. Isa seringkali mengajak para pengikutnya untuk berdoa ke Bukit Zaitun. Malam itu ia kelihatan gelisah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Apakah aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Tangkap dia. Temannya mengkhianati dia. Salah seorang dari pengikutnya? Seseorang yang kita semua kenal dan percaya. Jaga dia dengan baik. Malam itu, para penjaga mengolok-olok dan memukulinya. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu selanjutnya? Hentikan! Hentikan aku bilang. Bawa dia ke mahkamah agama. Katakan, engkaukah Al-Masih? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab aku. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kamu sendiri mengatakannya. Ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Siapa yang memberi kuasa untuk mengatakan? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Iya, kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Dia telah berdosa dan harus dihukum mati. Kita bawa dia ke Pilatus. Singkirkan dia. Kita usirkan dia. Ya, mari kita bawa dia. Lalu mereka membawanya kepada Gubernur Roma, Pontius Pilatus. Peraturan kejam di mana Pilatus bertanggung jawab atas penyalipan ribuan orang. Apa yang kamu inginkan? Pagi-pagi ke sini. Kami mendapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut rakyat di seluruh Yudea sampai ke sini.
Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar, mengaku dirinya Al-Masih dan raja. Raja? Apa kau raja Bani Israel? Engkau sendiri mengatakannya. Kami tidak mempunyai raja, tapi kaisar. Kami memiliki hukum, dan dia harus dihukum mati karena dia telah menyatakan dirinya anak Allah. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Jadi aku akan menyesah dia dan melepaskannya. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan teman kaisar. Salibkan dia! Kamu, cambuk dia. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, dia melawan kaisar. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Singkirkan dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kau menyiksa dia begitu? Salibkan dia. Menjauh darinya. Mundur, mundur. Minggir. Beri jalan. Ayo beri jalan. Pergi. Pergi, ayo pergi. Kamu, ayo minggir. Aku bilang minggir. Berdiri. Kamu. Siapa namamu? Simon, orang Kirene, Tuan. Kamu ikut aku. Putuskan talinya. Kamu angkat. Ayo maju. Mundur. Mundur. Jauhi dia. Mundur. Ayo mundur. Kami menangisimu, junjungan. Minum ini, minum. Iya, minum junjungan. Hai Putri Yerusalem, jangan menangis untukku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah menolong engkau. Kami akan berdoa untuk engkau.
Angkat salibnya! Ampunilah mereka, Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, selamatkanlah dirimu jika engkau adalah Al-Masih. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu dari mujizatmu. Siapapun yang tergantung di pohon akan dikutuk Allah. Penderitaan seperti sebilah pedang yang tajam akan melukai hatiku. Kiran rahasia mereka dan menderita seperti sebilah pedang yang tajam akan melukai hati kalian. Maafkan aku. Bukankah engkau Al-Masih? Selamatkan dirimu dan kami. Tidakkah kau takut pada Allah? Kita menerima hukuman yang sama. Dia juga. Tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Isa. Apabila engkau datang sebagai raja. Aku berjanji. Hari ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Sekitar jam 12 siang, langit diliputi kegelapan selama 3 jam. Ya, Bapa. Ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku. Mulialah Allah. Sungguh, dia ini orang benar. Adalah seorang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar, bernama Yusuf Arimatea. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Isa sebelum hari Sabat tiba dan matahari terbenam. Maafkan kami ingin mengantar jenazah junjungan kami.
Tidak apa-apa. Tapi marilah, hari Sabat hampir tiba. Kenapa mereka harus membunuhnya? Jika ia utusan Allah, mengapa dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku sudah menjawab semua pertanyaan itu. Isa memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan yang mati pun mendengarkannya. Akankah dia menghentikan ini? Aku telah mengikutnya selama 3 tahun dan berharap ia adalah Al-Masih yang dijanjikan. Tapi sekarang dia sudah pergi. Kemana aku akan pergi? Ini cerita yang menyedihkan. Tapi juga mengakhiri penuh dengan kemuliaan. Hari Minggu pagi-pagi benar, hari ketiga setelah Isa disalibkan, kami pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah kami sediakan untuk jenazahnya. Batunya terguling. Petrus, Yakub, Yahya, dengarkan aku. Batu itu telah terguling. Kami masuk tapi jenazah junjungan kita hilang. Mereka telah mengambil jenazah junjungan dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Apa? Jenazah junjungan kami hilang? Pergi dan lihatlah sendiri. Setelah memeriksa kubur Isa, Petrus kembali ke tempat di mana murid-murid lainnya berada. Tapi aku menunggu di luar kubur, termangu, dan menangis. Para prajurit pasti mengambilnya. Atau orang-orang Farisi. Mereka telah membunuh semua harapan kita. Paling tidak mereka meninggalkan jenazahnya. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka telah mengambil junjunganku, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maryam. Guru. Janganlah memegangi aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Engkau masih hidup, junjungan. Pergi dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Engkau tidak melupakan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Katakan ke mereka. Aku telah melihat junjungan. Aku telah melihat Al-Masih.
Dia hidup kembali. Ya. Bagaimana? Kematian tidak bisa merenggutnya. Lalu mengapa dia harus mati? Untuk mengatasi kematian. Oh, aku tidak mengerti saat itu. Tetapi Isa menampakkan diri pada kami beberapa kali setelah itu. Dan ia mengajar kami. Beratus-ratus tahun sebelum Isa datang, para nabi menuliskan dalam kitab suci bahwa Al-Masih akan mengalami penderitaan. Nabi Yesaya menuliskan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Nabi Musa menyatakan, siapapun yang tergantung di pohon pastilah dikutuk oleh Tuhan. Ketika Isa mati di kayu salib, dia membawa serta bersamanya kutukan kita. Kutukan atas dosa dan kematian. Pengorbanannya dan kebangkitannya membebaskan kita dari genggaman iblis, menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan, dan menyelamatkan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Berkah ini yang Allah janjikan pada nenek moyang kita Ibrahim ketika dia menyatakan seluruh bangsa di bumi akan diberkahi melalui dia. Semua orang. Wanita juga. Isa memanggilku anak perempuan Ibrahim. Kamu juga adalah anak yang terkasih. Seorang anak yang diharapkan diberkahi. Seperti wanita yang dia sembuhkan dari pendarahan selama 12 tahun. Atau seperti aku. Tidak ada dari kita yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak perlu lagi merasa tidak dianggap atau tidak didengar. Isa sendiri mengatakan, Ruh Allah ada padaku, karena dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta, memberi pembebasan bagi yang tertindas, dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Isa menjamah semua orang, bahkan wanita yang binasa karena penyakit meskipun dikatakan tidak suci. Dan ia menyembuhkan mereka. Dia mengajar anak-anak, laki-laki dan perempuan yang kaya dan miskin, yang benar dan yang berdosa, memulihkan martabat mereka dan menunjukkan belas kasih-Nya yang besar. Dia menyembuhkan orang-orang, melepaskan pengaruh iblis, membebaskan laki-laki dan perempuan dan anak-anak dari ikatan setan. Hal ini menunjukkan kuasa-Nya atas kejahatan dan setiap ruh. Isa membangkitkan anak laki-laki dan perempuan dari kematian, menunjukkan kuasa-Nya atas kematian. Dan meskipun iblis dan ruh-ruh jahat yakin bila mereka telah mencapai kemenangan, ketika mereka memaku Isa pada kayu salib, Isa bangkit dari kematian, menang atas semua kejahatan dan kematian. Jadi dia adalah Sang Al-Masih? Hanya Al-Masih yang dijanjikan yang dapat membuat hal-hal ajaib sebagaimana dilakukan oleh Isa. Dan hanya seorang seperti Isa yang berbelas kasih, penuh kuasa, dan dapat dipercaya layak kita percaya dan taati. Saat Allah menciptakan dunia, Dia membentuk pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kehadirannya dan merasakan sukacitanya. Itulah rencananya. Tetapi kita tidak mempercayainya dan mengacuhkan perintahnya. Sikap kita yang memalukan ini memisahkan kita dari Allah dan merusak hubungan yang akrab antara wanita dan pria. Kita juga telah melanjutkan ketidakacuhan ini. Kitab suci menyatakan tidak seorang pun yang tidak berdosa. Hasil dari dosa ini adalah kematian dan pemisahan dari Allah. Tapi Allah tidak puas karena kita terputus darinya dan kasih-Nya. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga, seperti Dia menyediakan seekor domba jantan untuk mati di tempat putra Ibrahim, Allah mengutus Isa untuk mati di tempat kita. Kehidupan, kematian,
dan kebangkitan Isa memulihkan hubungan antara Allah dan siapa saja yang berbalik dan mengikuti Dia. Dan hubungan yang erat dengan Allah tidak akan berakhir meskipun kita mati. Penjahat yang disalibkan bersama Isa saat kematiannya percaya pada Isa, dan Isa menjanjikannya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di surga." Mereka yang menaruh kepercayaannya pada Isa akan terhindar dari hukuman kekal dan tinggal dengan Allah selamanya. Bagaimana? Mengikutinya dengan iman. Tapi bagaimana dia bisa menerima aku? Dia menerima Maryam dan aku. Bagaimana saya bisa tahu? Percaya padanya. Tanyakan padanya. Bicaralah dengannya. Bapa kami yang di surga, Engkau kudus dan benar. Terima kasih Engkau mengasihiku. Aku berdosa telah melawanmu. Terima kasih Engkau telah mengutus Al-Masih, yaitu Isa, untuk menghancurkan kutukan atas kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih Dia telah mati gantiku. Saya mau mengikut juru selamat hidupku. Terima kasih telah menerima dan mengampuniku. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Isa berkata, "Dombaku mendengar suaraku. Aku kenal mereka, dan mereka mengikutiku. Dia tahu engkau, Rifka, dan dia mengasihimu. Ini adalah sebagai awal dari hubungan yang kekal, yang mulai bertumbuh, karena kita mengenalnya lebih baik dan lebih mempercayainya. Kita bertumbuh dengan menaati firman-Nya. Berdoa padanya dengan iman. Dan bersama mereka yang mengikutnya. Dan kami akan katakan kepada yang lain tentang Dia, mengingat apa yang dikatakan Isa." Allah memberkahi dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala wewenang di surga maupun di bumi. Sebab itu pergilah, dan jadikanlah semua suku bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh Allah. Dan ajarlah mereka memegang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kesudahan zaman.